Baik, semuanya sudah masuk kelas? Sudah. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sekarang kita mulai presensi dulu ya. Ya. Kita mulai absen dulu. Kelas 5 mana suaranya? Iya, yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya, yo. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Oke, sekarang hadir semuanya ya, berarti. Oke, sebelum kelas dimulai kita akan seru-seruan dulu. Berdiri semuanya, berdiri. Ya, sudah berdiri. Nah, sekarang tangannya di atas semuanya. Tangannya sudah di atas? Sudah. Ikutin Bu Guru ya. Yang pertama, yuk. Seperti ini ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, seperti itu, paham ya? Sekarang kita mulai. 1, 2, 3 ya. Tadi Bu Guru sudah mencontohkan buka tutup, bertepuk tangan, lalu digulung-gulung sambil tertawa dan sambil tersenyum. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Sekarang lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Digulung-gulung, Sambil tersenyum. digulung-gulung. Ulangi, udah kurang semangat. Coba nih. Tuh, 2, 3. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah sudah berdoa, sudah semangat semuanya ya. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bersuci. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bersuci sebelum sholat. Siapa yang tadi sebelum berangkat sekolah berwudu dulu? Ada nggak di sini yang sebelum sekolah berwudu dulu? Aku. Kamu berwudu? Ya. Sudah bisa tata caranya berwudu sebelum sekolah? Bisa? Sudah bisa ya? Sudah pintar berarti, sudah kelas 5. Harus sudah bisa berwudu. Benar. Nah, yang pertama, apa itu wudu? Rehan, apa itu wudu? Oke. Berwudu apa, Mas Isa? Menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Oke, berwudu itu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu. Jadi syarat sebelum sholat yaitu berwudu itu bersuci sebelum sholat. Nah, membersihkan anggota tubuh dari najis, dari hadas kecil dan hadas besar. Baik, jadi berwudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu. Maksudnya apa? Menyucikan anggota tubuh tertentu menggunakan air suci
untuk menghilangkan hadas kecil yang menjadi syarat sah sholat. Anggota tertentu yang terkena wudhu itu apa saja? Iya, betul. Wajah. Terus apa lagi? Tangan. Terus apa lagi? Kaki. Betul sekali. Dan berwudhu itu dilakukannya sebelum melaksanakan sholat. Boleh nggak sebelum sholat langsung? Boleh nggak bangun tidur langsung sholat subuh? Nggak wudhu dulu? Itu nanti sholatnya sah apa enggak? Enggak. Oke, itu nggak sah ya sholatnya, harus berwudhu dulu. Nah, wudhu itu tujuannya untuk apa? Mensucikan diri dari hadas kecil. Misalnya kalian sebelum sholat bermain di lapangan, kan nanti itu tangannya kotor, kakinya kotor, jadi harus disucikan dulu dengan cara berwudhu. Nah, yang selanjutnya, mengapa harus berwudhu? Mengapa? Karena merupakan syarat sah sholat untuk menyucikan diri dari hadas kecil. Yang pertama, manfaatnya ada membersihkan tubuh, terus menenangkan hati, selanjutnya menyegarkan badan, menjadi syarat sah sholat ya. Selanjutnya menjadi syarat sah sholat. Karena kalau sholat tetapi nggak berwudhu, berarti sholatnya nggak sah, harus diulang lagi, harus berwudhu dulu. Dan yang terakhir mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada niat wudhu. Sudah hafal semuanya niat wudhu? Siapa yang di sini belum hafal? Aku, kamu. Ya, sekarang kita bareng-bareng ya melafalkan niat wudhu. Yuk, melafalkan ayat wudhu ini. Tulisannya kelihatan? Kelihatan. Yuk, dimulai. 1, 2, 3. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Rukun wudhu. Ada rukun wudhu yang pertama ini niat. Niatnya tadi udah ya, nawaitul wudu ali raf'il hadasi lillahi ta'ala. Yang kedua membasuh wajah. Ayo kamu maju. Oke, praktek wudhu yang benar gimana, Andi? Iya. Yang pertama membasuh tangan dulu karena itu sunnah ya. Membasuh tangan sunnah. Lalu membasuh wajah. Seperti ini ya, membasuh wajah. Kalian semua lihat? Ya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya membasuh kedua tangan. Caranya ia menyela jari-jari dan membasuh sampai siku. Yang selanjutnya mengusap bagian kepala. Jadi gini ya. Bisa seperti ini, bisa yang penting terkena rambut kalian. Ya, itu mengusap, itu termasuk mengusap sebagian kepala karena rambut merupakan sebagian dari kepala. Oke, yang selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki. Gimana, Andi? Coba praktekkan. Iya, betul sekali. Dari kaki sampai mata kaki. Tapi kalau lebih baiknya lagi membasuh sampai lutut. Betul sekali. Yang terakhir tertib. Tertib itu apa sih? Tertib itu yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu apa, anak-anak? Betul sekali. Tertib itu urut. Boleh nggak kalau habis niat langsung membasuh kaki? Ya nggak boleh, harus urut dulu. Setelah habis niat ya membasuh wajah. Nggak boleh habis membasuh wajah langsung membasuh kaki terus nanti diulang lagi ke niat. Itu namanya nggak tertib. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Andi. Terima kasih, Andi. Selanjutnya ada hal yang membatalkan wudhu. Apa saja hal yang bisa membatalkan wudhu yang kalian ketahui apa? Iya, betul sekali. Buang air kecil. Buang air kecil itu contohnya kencing. Betul. Kalau habis wudhu kencing, habis itu sholat, sah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena belum wudhu lagi ya. Harusnya wudhu dulu. Terus selanjutnya buang air besar, yaitu BAB. Habis ke WC harus, nanti kalau mau sholat harus wudhu lagi. Yang ketiga apa? Kentut. Kalau udah kentut, berarti kalian wudhunya harus diulang. Yang selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan baik kubul maupun dubur. Yang terakhir yaitu hilang akal. Orang gila bisa nggak berwudhu? Nggak bisa karena mereka tidak punya akal. Orang yang hilang akal misalnya kalian sudah wudhu, setelah itu tidur. Nah, tidur itu kan hilang akal. Nah, tidur itu kan otomatis pikiran kita itu ngeblank, lupa. Jadinya mirip seperti hilang akal. Nah, kalau mau sholat berarti harus berwudhu dulu. Bagi orang yang setelah tidur wudhunya batal. Oke, selanjutnya. Nah, kalau itu udah semuanya, ada doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu apa? Nisa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Nisa. Nah, oke, sekarang kita melafalkan bareng-bareng doa setelah wudhu. Yuk, 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada lagi yang terakhir, waj'alni min ibadikas sholihin. Tepuk tangan semuanya. Ada yang belum paham tentang materi wudu? Tidak ada? Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Materi wudu sudah paham ya, karena kita melakukan wudu setiap hari. Dari materi yang tadi Bu Guru jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Yakin ini tidak ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham semuanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Bu Guru yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Bu Guru yang akan bertanya sama kalian. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 22, absen 22. Oke, Malik. Sekarang Bu Guru mau bertanya. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam mengajarkan wudhu sebelum sholat? Alasannya kenapa? Betul sekali, karena sebagai syarat sah ibadah untuk menyucikan diri dari hadas kecil dan kotoran. Tepuk tangan dulu buat Malik. Pintar sekali. Malik, jawaban kamu tepat. Nah, selanjutnya, biar kalian nggak ngantuk, Bu Guru akan membagi kelompok. Kelompoknya jadi 7 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada 4 orang dan ada yang 3 ya. Sekarang berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Sekarang berhitung dari kamu Nisa. Berhitung dulu. Berhitung kelompok 1. Sekarang berhitung dulu dari Nisa untuk membentuk kelompok. Ayo. 1, 2, 3. Oke, hopes. Oke, jadi sekarang berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah berkumpul semuanya? Ya. Baik. Bu Guru sekarang akan membagikan tugas. Tugasnya itu apa? Cuma 1. Dan kalian nanti tulis dan diskusikan sama teman-teman kalian, yaitu tentang hal apa yang membatalkan wudhu. Dengar semuanya? Paham? Paham. Oke. Sekarang kita mulai aja ya diskusinya ya. Nanti tugasnya dijadikan 1 di dalam kertas biasa saja. Nanti ditulis hal apa yang membatalkan wudhu. Iya, 1 kelompok 1 saja. Oke, jangan ribut. Kita fokus. Semuanya sudah selesai kelompoknya? Sudah selesai diskusinya? Gampang apa susah? Gampang, karena kita sudah belajar dulu dan tadi ada yang praktek. Nah, sekarang setiap kelompok maju satu-satu untuk mempraktekkan wudhu, tata cara wudhu dengan benar. Baik, dari kelompok pertama, siapa? Kelompoknya Nisa, siapa yang mau maju? Oke, Ali, pintar. Ali, maju Ali. Mempraktekkan bagaimana ya tata cara wudhu yang tadi Bu Guru sudah ajarkan, yang tadi teman kamu sudah mempraktekkan. Coba kamu sekarang praktekkan dengan benar, dari mulai niat sampai membasuh kaki. Oke, betul sekali Ali ini sudah mempraktekkan wudhu dengan benar. Semuanya untuk Ali. Oke, Ali boleh duduk. Semuanya sudah paham ya tentang materi berwudhu ya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, berwudhu adalah bersuci secara syariat untuk menghilangkan hadas kecil yang menjadi syarat sah sholat dan ibadah lainnya. Jadi hari ini kita belajar bahwa wudhu bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tetapi juga membersihkan hati sebelum menghadap Allah. Baik, mungkin cukup materi pada hari ini, yaitu tentang bersuci sebelum sholat, yaitu berwudhu. Nah, selanjutnya, di hari selanjutnya, kalian harus mempelajari terlebih dahulu di bab selanjutnya kalian harus mempelajari apa setelah wudhu? Sholat, materi sholat. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas tentang sholat. Nanti Bu Guru akan mengirim video atau mengirim modul atau mengirim catatan tentang sholat. Nanti kalian di rumah mempelajari dulu sebelum berangkat sekolah atau semalamnya juga boleh. Pada intinya sebelum kita belajar, kalian harus mempelajari materi sholat dulu agar nanti paham ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah bersemangat dan ini hadir semuanya. Ya, terima kasih untuk kalian semua karena sudah memperhatikan pelajaran ini sampai selesai. Sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua agar selalu semangat dalam belajar. Oke, Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.